Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Sakaria pasal yang ke-7. Judul renungan kita pada hari ini adalah melunakkan hati Tuhan. Apa yang biasa dilakukan anak-anak kepada orang tua ketika mereka menginginkan sesuatu mendadak baik dan rajin, ya toh? Membuatkan minuman kesukaan sang ayah, memijit punggung tanpa diminta, membantu melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Mereka rela melakukannya demi melunakkan hati orang tua, supaya keinginannya dikabulkan. Hukum Allah mewajibkan orang Yahudi berpuasa pada bulan ke-7, tepatnya pada hari raya pendamaian, di Imamat pasal yang ke-23 ayat 27. Namun mereka menambahkan sebuah puasa pada bulan ke-5, guna memperingati pembinasaan bait suci oleh pasukan Nebukadnezar. Rupanya hal itu dilakukan untuk melunakkan hati Tuhan. Karena itu setelah bait suci dibangun kembali, mereka ingin tahu, apakah masih perlu meratapi kehancuran rumah Tuhan dengan berpuasa. Umat Yahudi di Betel pun mengutus Sarezer dan Regemelech untuk menanyakan hal ini kepada imam-imam dan para nabi. Malang bukan beroleh jawaban yang sesuai harapan, mereka malah ditegur Tuhan karena kemunafikannya. Tuhan menolak puasa yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak benar. Apakah ibadah kita tertuju bagi kemuliaan Tuhan, atau hanya mencari kepentingan diri sendiri? Sekalipun keduanya terwujud dalam tindakan lahiriah yang sama, dia tidak akan mudah terkecoh dengan kesalehan yang palsu. Karena itu, hendaklah kiranya kita sungguh-sungguh merasa lapar dan dahaga akan Dia dan kebenarannya. Biarlah segala bentuk ibadah kita yang kita lakukan bagi Tuhan itu dengan memandang firman-Nya sebagai upaya untuk menyenangkan hatinya dan mendapat perkenanannya. Tuhan itu tidak terkecoh dengan kesibukan kita melakukan ritus atau ritual spiritual. Dia mampu melihat seberapa lapar dan seberapa dahaganya kita akan kebenarannya. Oke, mari kita lihat pembahasannya sekarang ya. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan seorang yang selalu mengabaikan firman Tuhan atau tidak peduli terhadap firman Tuhan? Nah, ini apa yang terjadi dengan kondisi orang-orang yang seperti ini gitu ya. Oke, mari kita lihat. Kita baca Sakaria pasal yang ke-7. Pada tahun yang keempat zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Sakaria. Pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regemelech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya lah bahunya untuk melawan dan ditulikannya lah telinganya, supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi,
sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi, sepi. Apakah benar Sakaria dan Daniel hidup pada zaman yang sama? Ini slide pertama ya. Karena di sini dikatakan ya, pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria. Nah ini menarik ya, karena Sakaria disebut hidup di zaman Darius. Sedangkan Daniel itu juga disebut pada saat zaman Darius. Nah, apakah ini Darius yang sama atau Darius yang berbeda? Mari kita pelajari ya. Saudara, mari kita belajar sejarah penyerangan Persia ke Babel. Pada waktu zamannya Nabonidus dan Belsasar, Persia menyerang Babel. Di bawah pimpinan jenderal yang namanya Gubaru, seorang panglima Kores. Kores ini raja Persia ya. Babel pun jatuh ke tanah Persia tanpa adanya perlawanan yang berarti. Sebelum dia sendiri mengatur pemerintahan di Babel, Gubaru yang jenderal tadi itu ya, ini diangkat menjadi Raja Babel. Gubaru mati setelah 14 bulan menjadi Raja Babel. Kemudian barulah Kores sendiri yang mengambil alih posisi sebagai Raja Babel. Nah, Raja Babel selama 14 bulan yang pertama yang namanya Gubaru ini adalah seorang Media yang oleh Daniel disebut sebagai Darius, orang Media. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama. Dikatakan bahwa Gubaru atau Darius menerima pemerintahan ketika dia berumur 62 tahun. Dari siapakah dia menerima pemerintahan itu? Ya tentu saja dari Kores, Raja Persia. Darius hanya memerintah selama 1 tahun lebih, yaitu 14 bulan, sebelum dia akhirnya meninggal. Jadi dari sini kita lihat ya, Daniel itu pasangannya adalah Gubaru, yang disebut sebagai Darius. Mari kita lanjutkan. Setelah Kores meninggal, Kambises anaknya menggantikan dia menjadi raja. Kambises memerintah selama 8 tahun, tahun 530 sampai 522 sebelum Masehi. Kambises kemudian digantikan oleh Gaumata, yang membangkitkan pemberontakan di tengah-tengah kerajaan Persia. Karena kekacauan yang ditimbulkan, Gaumata pun dibunuh. Setelah dia mati, nah ini ya, Darius yang masih keturunan dinasti Achaemenes, sama seperti Kores, jadi satu dinasti, menjadi raja atas Persia. Nah, Darius inilah yang dibicarakan pada waktu zamannya Sakaria. Jadi Darius ini bukanlah Darius yang dibicarakan di Daniel pasal yang ke-6, yang adalah disebut sebagai orang Media. Ya, ini two different person. Jadi Darius ini Darius Raja Persia, keturunan daripada Achaemenes, yang memerintah pada tahun 522 sampai 486 Masehi. Nah, kalau kita teruskan, raja ini tercatat padanannya dia. Ketika nabi-nabi atau ahli-ahli seperti Esra, Hagai, Sakaria ini melayani Tuhan. Nah, setelah Darius, maka timbullah raja yang namanya Ahasveros, anaknya, menjadi raja Persia. Nah, raja ini yang tercatat di kitab Ester. Ahasveros inilah adalah raja Persia yang menjadi raja pada masa puncak-puncaknya kejayaan Persia. Karena pada waktu zaman Ahasveros, itu ada 127 wilayah dari Ethiopia sampai India, itu sudah dikuasai oleh raja Persia. Sejak zaman Kores hingga Darius, kerajaan ini tidak pernah berhenti untuk memperluas daerahnya. Kerajaan demi kerajaan dari sungai Efrat hingga ke Mesir terus ditaklukkan dan dikuasai. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi ya. Persia telah menaklukkan 120 kerajaan dari India hingga Ethiopia. Nah, kemudian Ahasveros yang menjadi raja tahun 486 sampai 465 digantikan oleh raja yang namanya Artasasta. Nah, Artasasta inilah yang dicatat di dalam Esra pasal yang keempat ayat yang ke-7. Raja inilah yang melarang orang Israel melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem di dalam Esra pasal yang ke-4. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang kedua. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareser dan Raja Melek serta orang-orangnya. Nah ini ya, yang pusat perhatian kita, melunakkan hati Tuhan.
Saudara, kita bertanya-tanya, apakah ada yang salah dalam kehidupan orang percaya sehingga penduduk Betel itu khususnya kok sampai perlu mengatakan atau ngutus orang untuk melunakkan hati Tuhan? Apakah ada praktek kehidupan spiritual yang salah yang dipraktekkan oleh orang Betel? Nah, ini gini ya, ayat 5 kita dapat jawabannya ya. Katakanlah pada seluruh negeri dan kepada para imam, ini Tuhan merespon ya. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun ini, adakah kamu tuh ya, ketika berpuasa itu sungguh-sungguh melakukan untuk aku? Ternyata yang paling dipermasalahkan itu adalah kesungguhan hati. Itu ya. Nah, kesungguhan hati ketika melakukan aktivitas rohani, ini yang dipermasalahkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita melakukan aktivitas kerohanian, tetapi tanpa kesungguhan hati yang tertuju kepada pelayanan tersebut. Saudara perhatikan baik-baik. Apa hal yang paling ironi di dunia ini? Hal paling ironi di dunia ini adalah ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan, tetapi tanpa hati yang tertuju kepada Tuhan. Itu adalah ironi yang paling besar. Kenapa ironi yang paling besar? Karena kita berpikir kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi hati kita tidak untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak pernah menilai daripada pelayanan seperti itu berkenan di hatinya. Itu adalah hal yang paling ironi di dunia ini. Nah, slide berikutnya kita membahas tentang keseharian yang berpusat pada Kristus. Saudara perhatikan ini baik-baik, ayat 6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Jadi ketika kita melakukan aktivitas lahiriah yang bersifat pokok, maka kita harus melakukan hal tersebut dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Tidak pernah ada aktivitas kita yang tidak terhubung dengan Kristus. Jadi entah sifatnya itu mendukung kerajaan Allah, atau aktivitas kita itu sifatnya melawan perkembangan kerajaan Allah. Tidak ada ceritanya kita itu netral, tidak ada. Entah Anda itu melawan Allah, atau entah Anda itu mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita itu makan, minum gitu ya, tetapi energi yang kita dapatkan daripada makan dan minum kita itu tidak kita gunakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, maka keseharian kita itu tidak berpusat kepada Kristus. Itulah sebabnya ya, kalau kita perhatikan baik-baik, tidak semua kebaikan manusia itu menyenangkan hati Tuhan. Kok bisa? Karena Allah tahu motivasi di balik kebaikan itu seperti apa. Kalau kita tuh tidak tahu motivasi di balik orang melakukan kebaikan bagi kita tuh untuk apa, itu kita tidak tahu. Sehingga kalau ada orang baik kepada kita ya terima aja. Seneng-seneng aja, karena kita tidak tahu what is the real motivation behind all the good deeds. Kita tidak tahu. Apa motivasi dibalik daripada semua perbuatan baik yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima dari orang lain. Tetapi Tuhan tahu. Itu sebabnya, tidak semua kebaikan manusia itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tahu motivasi dibalik kebaikan itu apa. Hal ini juga berlaku untuk diri kita ya. Jangan pernah kita melakukan kebaikan untuk motivasi yang buruk. Kita seringkali melakukan kebaikan pada orang lain dengan tujuan supaya nanti kalau kita butuh kita ditolong. Tapi kita bukan melakukan kebaikan supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam setiap kebaikan kita. Bukankah itu yang seharusnya terjadi? Karena hidup kita sudah dibeli oleh Kristus. Sehingga kita menjadi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga ketika mereka melihat kebaikan kita, mereka melihat kebaikan Kristus. Sehingga mereka bisa memuliakan Kristus di dalam apa yang mereka lihat. Jangan pernah ketika orang melihat kebaikan kita, itu orang memuji kita dan bukan memuji Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadilah orang yang menjadi duta-duta Kristus, yang menjadi wakil-wakil Kristus di dunia ini, sehingga membawa banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Bukan datang kepada kita, tapi datang kepada Kristus. Oke? Jadi perhatikan dari ayat 6 ya, ayat yang sederhana.
keseharian yang berpusat kepada Kristus. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting yang harus kita sadari. Menghargai pesan dari Alkitab. Saudara, ayat 7 ini ngomong ya, bukankah ini firman telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu. Jadi ini bukan pesan yang baru sifatnya. Ternyata peringatan Tuhan ini sudah diberikan pada bangsa Israel jauh sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel atau bangsa Israel dibawa ke kekuasaan Persia. Jauh sebelum itu. Tapi rupa-rupanya peringatan Tuhan di zaman dahulu itu tidak terlalu dihiraukan oleh orang Israel atau tidak digubris, tidak direhes, ya toh. Jadi anggap aja sambil lalu saja. Saudara, kenapa ini penting? Karena seringkali ada orang yang berpendapat gini ya, ngapain lu baca Alkitab? Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Apakah apa yang ditulis ribuan tahun yang lalu itu masih relevan dengan kehidupan kita sekarang? Kan sudah beda zaman. Ya toh? Saudara, sudahkah kita itu menghargai pesan-pesan dari Alkitab? Sekalipun Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Pernahkah kita menganggap pesan-pesan dari Alkitab ini adalah pesan-pesan yang sudah kadaluarsa? Hanya karena ditulis pada zaman dahulu kala. Kalau kita pernah, we are in big trouble. Kita sudah tidak menghargai firman Tuhan, kita meremehkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan bisa-bisa menjatuhkan hukuman atas diri kita untuk menyadarkan kita supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi melalui ayat 7 ini, kita dituntut untuk menghargai pesan dari Alkitab. Jangan pernah Anda meremehkan pesan daripada firman Tuhan. Jangan pernah Anda merendahkannya, meremehkannya, mengabaikannya, atau tidak menganggap penting, atau istilah apapun yang bisa engkau sebut. Jangan pernah hal itu terjadi. Oke, mari kita lanjutkan. Tindakan kasih yang nyata versus tindakan spiritual keagamaan. Saudara, ini menarik sekali ya. Ayat 9 itu jelas-jelas bicara, laksanakanlah hukum yang benar. Ya, apa sih hukum yang benar tuh? Ayat 10 ngomong gini, jangan nindas janda, jangan nindas anak yatim, jangan tindas orang asing, jangan tindas orang miskin. Ini semua kalau dirangkum, ini berarti apa? Fokuslah terhadap tindakan yang bersifat kemanusiaan yang nyata terhadap sesama, yaitu mengasihi sesamamu. Hal yang berikutnya adalah tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang. Hal yang berikutnya adalah janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Ini berbicara apa? Pemurnian motivasi diri. Ingat, tadi mereka berdosa gara-gara apa? Gara-gara mereka melakukan kebaikan, seolah-olah kebaikan, tetapi motivasinya mereka tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Pemurnian daripada motivasi diri. Ini adalah hal kedua yang sangat penting. Hal yang pertama tadi, tindakan kemanusiaan terhadap sesama. Jadi, daripada penduduk Betel itu kan tadi tanya toh, ini haruskah kami tetap pada puasa pada bulan ke-5, puasa pada bulan ke-7? Yang paling penting bukan aktivitas keagamaan. Yang paling penting adalah bagaimana how you treat another person. Bagaimana engkau memperlakukan orang lain. Apakah engkau memperlakukan orang lain itu sebagai gambar dan rupa Allah? Atau engkau melakukan orang lain dijadikan objek pemerasan untuk supaya tenaga orang lain itu bisa engkau gunakan untuk kepentingan dirimu sendiri. Saudara, tindakan kemanusiaan yang nyata dan pemurnian motivasi diri ini jauh lebih penting dari aktivitas-aktivitas spiritual palsu yang selama ini bangsa Israel praktekkan. Jadi aktivitas spiritual yang mereka praktekkan itu hanya untuk keuntungan diri mereka saja. Ya, mari kita lanjutkan. Ini ya, ketidakpedulian terhadap firman. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangnya baunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Jadi firman Tuhan sudah disampaikan dengan baik. Firman Tuhan yang diberitakan dahulu kala itu adalah pesannya dua tadi itu. Ya toh? Tindakan kemanusiaan yang nyata dan pemurnian motivasi. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Ayat 12 ya. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Gak kena diomongi. Gak kena dikasih tahu. Jangan pernah pengajaran dan firman Tuhan itu disampaikan semesta melalui rohnya dengan peranan para nabi yang dahulu. Ya toh?
ketidakpedulian bangsa Israel terhadap teguran Tuhan dan meremehkan pesan yang disampaikan oleh para nabi Tuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan itu murka sangat hebat kepada bangsa Israel. Jadi seringkali, bukan Tuhan itu tidak peduli dengan kehidupan kita, tapi justru manusia yang tidak mau dirinya itu diatur oleh Tuhan. Manusia itu pengen bebas, sebebas-bebasnya. Sehingga manusia itu mau menjadi raja atas dirinya sendiri. Saudara, Anda bukanlah raja atas dirimu sendiri. Sama seperti ada beberapa orang pada waktu permulaan zamannya COVID ya. Gak mau diatur, disuruh pakai masker gak mau. Semuanya menentang, gak usah pakai masker, gak kuat. Ya, akhirnya banyak yang meninggal, bukan? Sebelum vaksin ditemukan ada banyak orang menentang, gak mau pakai masker, hidupnya gak mau diatur oleh Tuhan. Akibatnya rugi sendiri. Jadi pengen menjadi raja, gak mau diatur, bahkan apa ya istilahnya ya? Sesungguhnya diatur untuk kebaikan itu jauh lebih baik daripada engkau tidak diatur, tapi engkau tidak tahu ujungnya itu adalah maut. Betul ya? Memang orang gak senang diatur karena apa? Karena kebebasannya merasa dikungkung. Tetapi begini ya, mana yang lebih tinggi? Anda mau selamat, tapi kebebasanmu itu merasa terkungkung, atau Anda tidak selamat, tetapi Anda bisa bebas sebebas-bebasnya. Mana yang Anda pilih? Terkadang tidak semua pilihan itu membuat kita senang, bukan? Tetapi ada satu pilihan yang bisa membuat kita selamat, yaitu ketika kita peduli terhadap firman Tuhan dan mau tunduk terhadap firman Tuhan. Balasan yang setimpal bagi setiap orang yang tidak peduli. Ayat 13 jelas bicara ya. Seperti mereka tidak mendengarkan waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan. Jadi setiap tindakan yang mengabaikan firman Tuhan pasti akan menerima konsekuensi logis daripada pengabaian tersebut. Yaitu ketika mereka itu seru-seru sama Tuhan, minta tolong. Tapi Tuhan juga tidak menjawab ketika mereka memanggilnya. Why? Apakah ini kondisi yang seringkali kita alami? Mungkin saja. Setiap seruan kita yang tidak dijawab. Bisa jadi. Karena kita sudah terlalu sering mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan balik mengabaikan kita. Ayat 14 jelasnya. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka, bangsa Israel ya, seperti angin badai ke antara segala bangsa. Jadi bangsa Israel diserahkan, diserakkan kepada bangsa-bangsa yang tidak dikenal mereka. Bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Persia, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi. Tanah perjanjiannya. Karena bangsa Israel yang seumpama pasir-pasir itu diserahkan. Sehingga tak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Karena Tuhan sudah menyerahkan bangsa Israel. Saudara, itulah yang terjadi terhadap bangsa yang tidak mengenal atau mengabaikan firman Tuhan. Saudara, jangan pernah kita menjadi pribadi yang mengabaikan firman Tuhan. Jangan pernah kita menjadi pribadi yang tidak peduli terhadap firman Tuhan. Bukan kebetulan Anda mendengar firman ini, siaran pada hari ini. Mulai hari ini, mulai detik ini, belajarlah untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menghukum orang yang mengabaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.